Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atmana akan menjelaskan tentang algoritma multi-level feedback queues dan round robin. Kita masuk ke materinya. Algoritma penjadwalan multi-level feedback queues atau MLFQ adalah algoritma yang memiliki urutan level antrian dan proses dapat berpindah dari level antrian awal ke level-level antrian berikutnya. Dalam algoritma ini memiliki beberapa antrian secara urutan jumlah, nilai waktu, jatah, atau quantum time yang berbeda. Secara urutan waktu, antrian level terkecil ini memiliki waktu jatah yang lebih kecil dan waktu jatah antrian daripada waktu jatah antrian lainnya. Untuk penyelesaian secara multi-level antrian membuat proses yang mempunyai waktu pengerjaan atau burst time service time besar akan memiliki pecahan-pecahan burst time dari quantum time di setiap level antrian, sehingga mencari waktu tunggu dan waktu keseluruhan itu sulit diterapkan dalam algoritma ini atau algoritma multi level feedback queues ini. Maka sebab itu diperlukannya pendefinisian terhadap pecahan burst time dalam bentuk-bentuk variabel pengerjaan atau running process. Dalam running proses atau suatu proses itu menyita CPU terlalu lama. Maka apabila hal itu terjadi, proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Dalam hal ini akan menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya akan memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula apabila dengan proses yang menunggu waktu terlalu lama. Prosesnya akan dinaikkan ke tingkatannya. Dan biasanya proses tertinggi diberikan kepada prioritas tertinggi diberikan kepada proses-proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu akan memanfaatkan penuh sehingga input outputnya dapat berjalan atau dapat disibukkan gitu. Dalam algoritma ini apabila semakin rendah tingkatannya maka CPU burstnya proses akan semakin besar. Juga ditunjukkan pada parameter-parameter gitu. Contoh parameternya yaitu yang pertama jumlah antrian yang lebih dari satu. Yang kedua adanya algoritma penjadwalan di setiap antrian gitu. Yang ketiga terdapatnya waktu menaikkan proses keantrian yang lebih tinggi dan menurunkan proses keantrian yang lebih rendah. Dengan semakin tinggi level maka semakin tinggi pula nilai quantum time-nya. Yang keempat, ya ini antrian akan dikerjakan secara terurut. Nah, awal dasarnya itu multi level feedback queues ini berdasar pada multi level queue. Perbedaan mendasarnya kalau multi level queue yang biasa itu kan terletak adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lain, sehingga prioritas yang lebih rendah ataupun tinggi gitu sama lah pokoknya. Misalnya itu kita lihat contoh aja gitu. Yang pertama, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada antrian 0. Di sini saya memisahkan kuantumnya itu 5 milisecond pada antrian ke 0. Yang kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 5 milisecond, maka proses terdapat akan dihentikan dan dipindahkan ke antrian pertama dengan kuantum. Di sini saya menaruh 10 milisecond. Pemisalannya itu. Ini anggap aja contoh gitu. Antrian pertama hanya akan dikerjakan apabila tidak ada lagi proses di antrian 0. Dan apabila proses antrian pertama tidak selesai dalam waktu 10 milisecond, maka akan prosesnya itu akan ke proses ke antrian kedua gitu. Namun pekerjaan di antrian kedua itu tidak akan dikerjakan apabila antrian 0 dan 1 itu belum kosong gitu. Nah, setelah selesai semua itu, maka apabila masih ada lagi gitu akan dijalankan dengan algoritma round robin. Nah, kita lihat di sekilas tentang CPU.
pada CPU itu kan adanya prioritas tertinggi dan terendah gitu. Di sini ada sistem proses, ini sistem proses. Ini ada interactive proses dan batch proses. Sistem proses ini biasanya menggunakan algoritma round robin. Kalau interaktif proses ini, proses interaktif ini search job first canceling. Ini ya pekerjaan yang terpendek atau tercepat dikerjakan itu akan didahulukan gitu. Di sini ada first come first serve. Di sini nih untuk berproses nih proses sebat nih yang duluan datang itu akan duluan disajikan gitu. Jadi yang datang pertama akan pertama pula dilayani setelah dimasuk ke CPU ini. Nih, kita masuk ke ilustrasi multi level feedback queues nih. Nih. Di sini ada high priority sampai low priority. Di sini saya mau memisalkannya ini di sini nih kita anggap untuk burstnya itu kita anggap burstnya itu 15 kemudian 15 kan di sini 15 kita masuk ke sini 15 kurang 5. Nah, terus jadi tinggal 10 kan, jadi tinggal 10 nya berarti P1 itu kan 15. Dan dengan ini ke ini berarti tinggal 10 ya. 15 kurang 5 10 kurang 10. Nah, jadi udah selesai ini semua berarti ke sini. Jadi dari sini kita sampai ke FCFS nih. First come first served. Jadi yang pertama datang akan pertama pula dilayani gitu. Jadi dari sinilah bisa juga kita mengambil contoh lain misalnya 20 di sini dis queues nih dis quantum ini bisa kita bikin 5 juga jadi kan 15. Pokoknya ya sama aja dengan contoh yang pertama tadi. Kita masuk ke round robin karena yang tadi itu berhubungan juga dengan round robin, kita sedikit menyinggung round robin gitu. Nah, di sini round robin ini biasanya digunakan untuk sistem taring. Karena ya dalam round robin ini terdapat prosesnya itu dapat jatah gitu sebesar time kuantum. Nilai kuantumnya itu umumnya itu 10 sampai 100 milisecond. Nih, apabila kuantumnya habis, proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Nih, tidak ada proses yang diprioritaskan dalam algoritma round robin. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU dan tidak akan menunggu lebih lama dari N-1 per use. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besar time kuantum. Jika terlalu besar, algoritma akan sama saja dengan algoritma first come first serve. Jika terlalu kecil, maka akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Nah, di sini nih. Kan di sini tidak ada yang diprioritaskan dan dapat jatah waktu yang sama. Jadi di round robin ini time kuantumnya itu semuanya itu sama gitu. Time kuantumnya itu misalnya 3 sama 3 gitu. Kemudian untuk time kuantumnya itu apabila terlalu besar kan misalnya dia besar gitu kan. Dia ntar kalau besar ya hampir sama aja gitu, bakal sama dengan yang sebelumnya first come first serve. Jadi karena dia besar dia bakal ngurut gitu dari atas ke bawah gitu. Namun kalau yang terlalu kecil time kuantumnya itu kan dia butuh waktunya itu banyak gitu. Masa disediain cuma sedikit. Nah, bakal nggak bakal nggak terkerjain gitu semuanya. Bakal nggak selesai gitu dengan waktu yang tersedia gitu. Jadi bakal hasilnya kan ibaratnya minus. Kalau minus hasilnya maka dia akan banyak pekerjaan yang bakal selesai.
di sini prosesnya sehingga banyak waktu yang terbuang gitu. Banyak proses dan banyak waktu terbuang. Kita masuk ke ilustrasinya ya. Nih, di sini ada arrival time. Nih, arrival time. Ada burst time. Ada time quantum. Ada ready queues. Ada CPU allocate time, waktu alokasi CPU. Di sini ada P1, P2, P3, P4, P5 atau proses 1, proses 2 sampai 5. Di sini waktu kedatangan atau arrival time. Nah, di sini arrival time-nya 0. 5, 1, 6, 8 dengan bersamanya P1-nya 8, P2 2, P3 7, P4 5, P5 5. Nih. Di sini kita memisalkan waktu kuantumnya itu 3. Nih. Nah, bagaimana untuk bisa dapatkan ready queue ini dan CPU allocated time-nya? Ya, kita gunain time quantum ini. Kita gunain time quantum ini nih. Udah kita gunain itu, kita baru bisa dapat ini ready queues nih dengan tabel ini. Tabel ini nih. Nih. Di sini kan ada P1 ya. Nah, kita menggunakannya dari yang terendah nih, arrival time-nya. Di sini berarti 0 dulu ya, P1 dulu ya. Nih, kita tulis di sini P1. Jadi siap digunakan gitu. Kita alokasikan. Setelah kita alokasikan, di sininya kan 3 kan, time quantumnya 3. Berarti kita kurang 3. Berarti 5 kurang 3 8 kurang 3 5. Ini 5. Berarti ini P1 udah. Kemudian di sini ada P3. Nih, mengapa P3 di sini? Kenapa nggak P2? Kita lihat di waktunya ini nih. Nah, di sini ada 5. Nih, kita lihat di sini nih. Angka 5 nih. Karena di sini aja waktunya baru 3. Nah, bagaimana pula untuk mendapatkan waktu alokasinya ini? Nah, untuk waktu alokasinya ini kita bisa menggunakannya itu arrival time ditambah time quantum. Nih. Arrival time-nya kan 0 tuh. Nah, berarti di sini kan 3 nih, 3 nih. Nah, untuk P1-nya udah 3. Ini tinggal 5. Ini tinggal 5 nih di bersama nih. Nih. Yang kedua ini P3. Nah, karena di sini 5. Nah, nih, bentar. Nah, karena di sini 5. Nah, sedangkan di waktunya ini belum sampai 5 dan ini masih 3. Jadi nggak bisa, belum waktunya dikerjain gitu. Jadi dia melompat ke antrian berikutnya, yakni P3. Nah, P3 kan ini 3 waktu alokasinya dan ini 1. Jadi udah bisa dikerjain gitu. Jadi kita mengambilnya P3, ambil P3. Nih P3 nih, 1 nih. Dan ini tuh kan 7. 7, ini kan P3 nih. Ini P3 nih. Ini coret nih. Ini P3. Ini 7, 7 kurang 3 berapa? 4. 4. Di sini kita buat P3-nya gitu. Udah itu kita mulai lagi dari awal nih. Karena di bawah ini kan 6 nih. P4-nya 6. Nih, P4-nya kan 6 nih. Nah, sedangkan P3-nya ini baru mau 6 nih, baru ngerjain ini kan. Jadi kita belum bisa gitu.
kita harus ngebuat ini dulu apa namanya, kan karena yang ini P2-nya belum ada angka 5 kan. Nah, sedangkan ininya 6, kemudian yang satu aja belum selesai juga gitu kan. Jadi kita buat lagi P1 nih di sini. Nih P1 nih. Nih P1. Jadi di sini tulis lagi P1. Nih. P1-nya ini kan 5. Kita coret lagi 5 kurang 3 jadinya 2. Nih 2. Di sini P1. Nah, kalian P1 kan. Dan udah ini kita lanjut ke planning 2 atau proses 2. Nih proses 2 ini jam 5. Nah, ibaratnya waktu detik 5 gitu atau apa misalnya itu kita misalkan detik ya, detik 5. Nah, detik 5 di sini detik ke 6. P1 6 9 nih. 6 mau ke 9. Ini detik ke 5. Nah, berarti P2-nya detik ke 5 kita bisa lanjut gitu. Nih. Nih 5 nih. Namun ini 2. Nah, tapi ini kok 3. Berarti ini harus 2 ini. Berarti ini kita ambil 2. Ini udah 9. Berarti ini 11. Ini 11. Itu contoh soalnya salah tadi. Ini 11 nih. Udah 11 berarti ininya kita selesaikan dulu nih. Nih P2-nya selesai. Kemudian kita lanjut lagi nih P2-nya nih. Ini selesai nih. Ini selesai kita silangin. Ini kita masukkan ke alokasi waktunya. Kemudian udah P2 kan, P3-nya kan tadi udah selesai tuh. Nah, tinggal udah di sebelum P1. Jadi kita lanjut dulu gitu. Soalnya ini ada 6 ini nih. Nah, tadi kan 5. Udah tuh 6. Jadi kita jangan P4 dulu gitu. Karena di sini ada 2 kan, bisa P4 P3. Nih bisa P3, bisa P3 P4 gitu. Karena sama kan gitu. Namun karena P3-nya udah pernah dikerjain dan P4-nya belum, dan P4-nya itu udah selanjutnya gitu. Jadi kita ambil di sini P4. Jadi kita hapus ya P3-nya di sini. Nih, kita hapus P3. Kita ikutin yang atas nih. Nih, P4. Nih. P4-nya berapa di sini? 3. 3 kurang 3 berapa? 0. Berarti habis. Nih, kita conteng nih. Di sini P4. Di sini kita coret nih, sudah selesai dan sudah digunakan. Dan karena tadi kan ada P3. Nah, kan kita buat lagi P3-nya nih. Di sini nih. Nih P3. Nih. 4 kurang 3 berapa? 1. Nah, ini coret 4-nya. Nah, kemudian di sini dilingkarin lagi P3-nya. Nah, ini P3-nya coret di Q-nya nih. Kemudian P4 kan udah selesai. Jadi kita lanjut ke P5 atau proses 5. P5 nih. Yang kan 8 waktunya nih. Sedangkan di sini udah 14 di bawahnya untuk alokasi waktu CPU-nya. Dan sini 5. Nah, 5 kurang 3 berapa? 2. 2 kan? 2. Ini kita lingkarin P5-nya. Aduh, salah. Bentar. Ini P5-nya nih. Langsung kita masukkan ke bawah. Nih.
Nih, waktu untuk ke-20 nih, detik ke-20. Kan P5-nya nih udah beres. Kita lanjut lagi dari atas ke arrival time yang pertama. P1-nya ini tinggal 2. Ini tinggal 2 nih. Sedangkan kuantumnya 3. Kita mau ngabisin nih. Nah, tapi udah habis. Kita taruh aja dulu di quantum time-nya dulu di P1. Di sini kita taruh P1. Namun karena di quantum time-nya 3, sedangkan burst time-nya itu tinggal 2, maka kita tambahkan dengan angka 2 di sini. Nih, jadi 20 tambah 2 kan 22. Nah, nih. Nih, kita silang satunya. Kita pindahkan ke alokasi waktu CPU-nya. Jadi P1-nya udah selesai nih. Kita kasih contoh ke P1-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke P3 lagi. Nih, P3-nya sama lagi nih. Nih, P3. Kita masukkan lagi ke P3 ke bawah nih. Nah, untuk alokasi waktunya itu di sini hanya satu nih. Nih, hanya satu nih. Dan quantum time-nya 3. Ya, berarti kita membuat alokasi waktunya nih 1, nih 2, 3 nih. Kita contreng nih. Contreng lagi. Nih, P3 kita contreng. Nih, kita send lagi P3. Jadi tinggal yang terakhir P5. Kita masuk siap untuk digunakan P5-nya. Nah, taruh di bawah. Namun karena ini 2, kita taruh ini P2 23 tambah 2 25. Nah, kita contreng nih. Nih, jadi untuk ini udah selesai alokasi waktunya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, akan ada tambahannya ini. Nih, seperti completion time. Ini waktu selesainya, waktu komplit semuanya itu. Di bawah itu kan nih 20, ini kan 22. Dari mana dapat 22? Kita cari P1. P1 selesainya itu batasnya berapa di bawah di alokasi waktunya nih. Nih P1 nih. Selesainya di detik ke-22. Untuk P2-nya 11. Ini kita dapatkan di 11. P3-nya berapa? Di 23 nih. P4-nya berapa? Di 14. P5-nya berapa? Ke 25. Kemudian ada turnaround time atau waktu penyelesaian per tiap prosesnya. Waktu penyelesaian per tiap prosesnya di sini untuk waktu penyelesaiannya itu CT-AT atau waktu selesai semua keseluruhan dikurangin waktu kedatangan. Ini waktu penyelesaiannya ini 22 nih. Dikurang waktu kedatangannya 0. Nih 0. Jadi 22 kurang 0 22. Kemudian 6 nih dapat dari mana? 6 11 kurang 5 6. Kemudian 22 dapat dari mana? 23 kurang 1. Kemudian 8 dapat dari mana? 14 kurang 16 sama dengan 8. 25 8 kurang 17. 25 kurang 8. Untuk waktu menunggu, waktu waiting time, ya ini TT min BT atau turnaround time dikurang burst time. 22 kurang 8 14. 6 kurang 2 4. 22 kurang 7 15. 8 kurang 3 5. 17 kurang 5 12. Nih. Untuk respon waktu responnya ini CAT apa CAT nih, komputer allocated time. Nih. P1-nya 0, 0 kurang 0, 0. Yang P2-nya nih P2 nih 11. Nih.
9, P2-nya pada detik ke-9 baru mau mulai. Jadi ngeresponnya dari detik ke-9 dikurang detik 5 sama dengan detik 4 gitu. Kemudian P3-nya itu 14. Nih 14 di sini kita ambil yang awal gini. Ada 14, ada 3, ada 22 nih. Kita ambil yang 3 nih. 3 kurang 1, 2. Nih 2. Untuk P4-nya, di sini cari P4 yang terendah waktunya tuh. 11 dikurang 6, sedangkan 5. Kemudian untuk P5-nya ini 17 kurang 8, 9. Untuk rata-rata waktu responnya, di sini kita membaginya ke nih, dibaginya untuk dengan 5 ini. Nih, 5 proses. Jadi per 5. Nih, 75 bagi 5. Ini dijumlahkan ke 5. Ke 5 kolom. 5 roundnya. 75 bagi 5, 15. 50 bagi 5, 10. 20 bagi 5, 4. Jadi ditemukanlah ini untuk respon waktunya keseluruhan rata-ratanya. Ini untuk waktu menunggunya, rata-rata menunggunya. Ini untuk waktu penyelesaian per tiap prosesnya. Dengan ini masing-masing adanya waktu menunggunya ini. Nih. Dan ini waktu responnya. Nih, di sini. Nih. Dan penyampaian materi setelah selesai dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua materi yang disampaikan dapat berguna dan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.